Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga detik ini di hari ke-25 Ramadan, kita masih bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh kelapangan dan rasa syukur. Ini semua berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat lainnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabiat, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Yang terhormat Ibu Ketua PAUD Dasman Kota Bandung, yang terhormat dan yang saya banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah TK dan Aisyah se-Kota Bandung. Izinkan saya dari Kober Aisyah Al-Fatona sharing dengan tema Sirah Nabawiyah sebagai sumber inspirasi untuk berempati dan peduli sesama. Sirah Nabawiyah adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang merupakan teladan sempurna bagi umat Islam, mulai dari sebelum beliau lahir sampai dengan wafatnya beliau. Dengan mempelajari sirah Nabi dapat menjadi sumber inspirasi untuk meneladani sifat-sifat baik Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan sumber inspirasi yang tidak terbatas bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari hingga momen-momen besar dalam sejarah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita mungkin yang bertanya-tanya, bagaimana caranya menjadi pribadi yang lebih baik dan peduli terhadap sesama? Kunci utama untuk mencapai hal ini adalah dengan meneladani sifat-sifat mulia yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam hal empati. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menekankan pentingnya memiliki teladan yang baik. Dan itu tercermin dengan diutusnya Nabi dan Rasul ke muka bumi. Para Nabi tidak hanya menyampaikan wahyu dari Allah saja, tetapi juga berfungsi sebagai contoh ideal dalam perilaku sehari-hari bagi setiap umatnya. Dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Berbicara tentang empati, semua orang mungkin sudah mengetahui bahwa empati adalah sikap mental yang memungkinkan seseorang untuk merasakan perasaan dan keadaan orang lain, seolah-olah itu adalah perasaan dan keadaan dirinya sendiri. Empati tercermin dalam bagaimana Nabi Muhammad SAW memperlakukan orang-orang di sekelilingnya. Contoh konkret dari sikap empati Nabi dapat dilihat dari beberapa peristiwa. Salah satu contohnya adalah peristiwa ketika suku Baduy datang dari pedalaman untuk menemui beliau, yang menyampaikan kesulitan yang dialaminya juga kaumnya. Rasulullah tidak hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi juga beliau memberikan bantuan kepada kaum tersebut. Beliau memberikan bantuan berupa gandum dan kurma, tentu saja setelah memastikan umatnya tidak dalam keadaan kelaparan. Itu salah satu bentuk empati Nabi yang menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain.
Kisah hidup beliau menyimpan banyak hikmah dan pelajaran berharga yang relevan hingga saat ini. Setiap episode dalam hidup beliau memberikan contoh keteladanan yang dapat diterapkan dalam hidup diri setiap muslim dalam kehidupannya. Akhlak mulia dan kepedulian sosial Rasulullah merupakan contoh sempurna bagaimana kita seharusnya berperilaku. Beliau dikenal karena kelembutan hatinya, rasa kasih sayang terhadap sesama, terhadap orang-orang yang memusuhinya pun beliau tidak pernah marah. Beliau tidak pernah dendam. Nah, ada sebuah hadis yang menegaskan pentingnya akhlak yang baik. Innama bu'istu liutammima makarima akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia harus menjadi ciri khas dari setiap muslim. Dalam kehidupan sehari-hari kita diajarkan untuk saling membantu, menghargai, menyayangi orang lain. Salah satu ajaran Nabi adalah belum sempurnanya iman seseorang sebelum dia mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini adalah prinsip empati dan sikap peduli sesama yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.